Bapak Ibu, kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang berbahagia, sambil menunggu rekan kita yang belum rawuh, kita mulai saja nggih. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara kemakburan haji, silaturahmi dan arisan MS 2006-2007. Tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad, salam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Hadirin yang berbahagia, untuk menyingkat waktu saya bacakan susunan acara di pagi hari ini sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Soebul Hajat kelompok 1 ya, lalu sambutan dari Ketua Paguyuban, kemudian yang ketiga tausiah dan doa, dilanjutkan dengan ramah tamah dan makan bersama, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya yakni sambutan dari Soebul Baid, yakni kelompok 1 kepada Bapak Haji Budiono Sri Tunggal, dipersilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ibu-ibu yang saya cintai, dan bapak-bapak yang saya sayangi. Bapak cuma ada 4. Ibu-ibu semua ada berapa ini cantik-cantik semua. Saya mengucapkan terima kasih atas pembagian waktunya yang tersorawu, karena tadi ada yang dari IDI, ada yang dari mana Ibu, dan nanti mungkin ada jagongan. Jadi ya makanya kita biar sedikit kita mulai, makin lama kita memang yang hadir sedikit ya, kembali sedikit. Kalau dulu yang lain kita cerita bapak-bapak yang lain, tempat saya itu dari 50-60 tuh tinggal habis 10 yang mau kumpul. Tempat saya masih banyak, saya lama-lama gatohnya sedikit juga sekarang. Ya maklum lah, karena sudah sepuh mungkin ya visualnya udah nggak ada, sehingga tapi saya benar-benar salut kepada ibu-ibu yang tersorawu. Karena apa? Karena silaturahim itu penting sekali. Silaturahmi, bedanya silaturahmi sama berarti ada bedanya. Saya sebagai tuan rumah, istilahnya kebagian satu kelompok, kebagian untuk sebagai tuan rumah. Mohon maaf apabila dalam penyajian dan lain-lain tidak atau kurang berkenan, tapi saya rasa ya segini itu apa adanya, bukan ada apanya. Jadi matur dalam bangsa akan datang Pak Eko sebagai pembicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sambutan dari Ketua Paguyuban
AMS 2006-2007 kepada Bapak Haji Yuniman Esos dipersilakan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah karena Allah telah menurunkan langkah kita untuk hadir di pertemuan kali ini. Kami mohon maaf karena kita tidak tahu informasi apa yang harus disampaikan kepada panjenengan sekalian. Nanti saya mohon dari Pak Kusno bisa menyampaikan hal-hal yang sekiranya perlu disampaikan kepada kami. Karena mengingat durasi yang cuma 2 jam untuk menyimpan waktu, mari kita langsung saja ke inti dari pertemuan ini, yaitu tausiah dari Bapak Kusnul Hadi. Kemudian yang bisa saya sampaikan, saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara berikutnya yakni tausiah lalu tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh tokoh kita Ustadz Dr. Andes Haji Kusnul Hadi MPD. Waktu dipersilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afsus salam wasilul arham wa atimut ta'am wa sallu billahi wan nasi niyam yadkhulul jannata bisalam. Sadaqah waladin wa sadaqah rasulul amma ba'd. Bapak Ibu jamaah haji 2007 Anasyadat yang saya hormati, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang berbahagia ini kita dapat hadir bersama pengajian rutin. Semoga menjadi kebaikan amal soleh yang senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau atas izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf saya yang pertama tidak mengajak istri dan kabeh. Istri saya tadi ke Temanggung Sangu Segomegono. Kenapa Bu Segomegono, Bu? Teman-temannya pengen makan pagi dengan Segomegono. Segomegono ini modelnya sego ning masake kaya duwit karo gudang lho. Dicampur, dicampur Bu. Di tengah-tengah bae ya nek dicidukno langsung untuk gudang untuk sego. Niku khase Jatino. Bojo kula bawa 16 bungkus, 24 bungkus. Nganggo 6 kok. Syaratnya Segomegono. Tadi menengok saudaranya yang pulang haji tapi rombongan, ceritanya nggak tahu. Yang kedua Ustadz Nifas tadi tak WA nek jero IBAI. Pak Ustadz bisa berangkat enggak?
Lek nyawur itu duduknya rondom acara hari ini. Tadi acaranya kurang sambutan dari Departemen Agama dan kalau intinya pengajian Pak Ipi. Akhirnya gak ada jam 8 saya lari ke sini gitu. Pak minta berarti rawan meninggal gitu. Jadi saya duduk di paling depan karo Pak Arno karo apa tuh balik kota itu. Sekdane lawan ini kalau manggone tengah jadi kalau wani bolos. Sebenarnya nek bolos ya RKM lirik yang beri mlakunya mlayu. Tergantung niate nek kalau dapat nek kono nanti isi pengajian. Mesake lho, Pak. Bapak Ibu, mungkin sing tak takoni sandap bayare 20.000. Nek anggo takon ping 5 berarti 100.000. Dene iki nggih. Kula mau singkat mawon. Judule ceramah menjalin ukhuwah Islamiyah. Apa Bu? Menjalin ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah itu artinya persaudaraan. Islamiyah ini di antara saudara Muslim. Menjalin persaudaraan sesama Muslim dengan baik menurut aturan Quran dan hadis Nabi. Allah menciptakan manusia, jenisnya ada 2, laki-laki dan perempuan. Sukunya ada banyak, ada Sunda, ada Jawa, Bugis, Ambon, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Tapi nama Surat Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan aku jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Napa Bu? Bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Wong Jawa ada Sunda, Jawa, Bugis, Ambon, Batak. Oke banget. Tujuannya Allah apa? Lita'arofu, agar saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling dimuliakan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling apa Bu? Bertakwa. Walaupun kalian melihat orang kakinya tidak ada, rambut kaki, tangannya mung siji, orangnya cacat, neng wongnya apal Quran, dan wongnya apal Quran, dakwahnya luar biasa. Nih misalnya di Masjidil Haram tuh orang kulit hitam itu masya Allah cerdasnya luar biasa. Kalau pernah ngikutin ya Allah, Quran hadisnya apal kuabel omongannya, lengkau mudeni si ceramah ini dia mengungkapkan hadis Quran nih. Ternyata yang dibahas masalah kata-katanya mana tidak bisa ikuti kadang-kadang. Mungkin saya pengen tahu aja. Ternyata di antara kita jangan bangga dengan wajah yang bagus, kalau cantik, tapi tidak punya iman dan takwa. Allah itu yang dinilai manusia bukan wajahnya, bukan hartanya, bukan pangkatnya, tapi yang dinilai adalah nilai ketakwaan. Bapak Ibu, untuk menjalin ukhuwah Islamiyah kerjakan 4T. Bapak Bu, kerjakan 4T. Insya Allah terjalin baik, akan luar biasa. T yang pertama adalah ta'aruf. Bapak Bu, ta'aruf itu mengenal dulu, mengenal orangnya. Kenal mengenal ta'arufnya dari Quran li ta'arufu dengan Quran Al-Hujurat tadi. Ta'aruf pertama ta'aruf mengenal. Dia nek pengen kenal dengan Pak Gubernur, nanti kenal saya Pak Gubernur orang dulu saya kai. Kenal dulu ya. Kalau Pak Gubernur kai, wongnya mulai kerten, mulanya nek badhe, itu kenal baru kenal orangnya, tak baru satu orang Pak Gubernur. Yang kedua tafahum. Fahimtum fahimna. Tafahum itu memahami. Nek wis kenal Pak Gusdur pengen paham, Pak Gusdur itu istrinya orang mana toh? Jatinom. Putranya pinten toh? Kalih. Lanang mau ada putri karo kakung wis mantu nopo derek. Pun mantu nopo derek?
Dereng, ekonominya piye? Ya cukup. Ya cukup, teman-teman, digawe cukup. Ya piye? Soalnya sugih nek wates ya. Enggak ada di dunia ini orang yang kaya. Dunia ini yang kaya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, enggak ada orang yang kaya di dunia ini. Arek kaya ini kaya apa saya mungkul Nabi Sulaiman ya Resa. Tafaut ini dikenali dulu dari orangnya, keluarganya, kondisi keluarganya. Nah, sudah tahu kondisi keluarganya orang seperti itu. Yang ketiga ta'awun. Kenapa Bu? Ta'awunnya pinginnya nolong, menolong. Gue sing tak pahami kayak wong ini. Ternyata orang ekonomi ini kurang mampu. Apa yang bisa saya bantu ya? Ya Bu, ta'awun itu menolong non sewu. Ternyata begitu mengenal orangnya, wah kayak perlu bantuan. Bapak Ibu, Bu, halo, tak cerita nih, ini tak paneri. Mengenal tidak dekat, tidak harus saudara. Panjangnya cedak karo wong walaupun tidak ada hubungan darah, tak akan menimbulkan dekat ta'awun. Bapak Ibu, sepeda motor sing tak nggur tak kerubuti jaketnya. Niki lho. Niki lho, jaketnya. Vario ini. Tak Krusno mriki tak. Napa Pak? Dadi iki gareng mulih piye niku, Pak? Dadi gareng mulih sak BPKB ini. Saya SNK ini. Dan bimbing sekolah Mbak Fida. Bayangkan. Sepeda itu berjasa Mbak Fida SMA itu Nurhidayah. Kalau lulus undi Bapak Ibu. Jadi lengek aku sekarang tahun ini. Lulus SMA, lulus undi. Sekarang sudah di UII tahun yang kedua. Berapa Bu? Dulu ketika di WNK aku naik haji sekitar 18 juta. Itu sepeda motor. Tidak ada hubungan darah sama sekali. Karena dia merasa gendikku sekolah Mbak Fida, gonsak BPKB ini. Ini anakku kuliah di jauh sekali, SPN. Anaknya lulus kuliah Pak, sebenarnya pun, loh, kayaknya BPKB ini anaknya kan pemrambung, enggak masalah. Mingguan kan, dikasih BPKB ini kan. Ya Bu, loh, ini ta'awun Bapakku. Sudah mengenal Pak Gus Dur, mengenal keluarganya, timbul yang ketiga ta'awun. Pak Benar, aku ini asli jam 6 tuh ngomongmu, kok pengen sarapan di rumah. Bayangin Bu, dari Solo pengen jam 6 pagi mau ke Pedan. Di Pedan belum yakin mau. Jam 6 sampai Pedan pengen sarapan. Ngersain apa Pak? Jari kurang lapangan ngono garang asem. Ternyata sukanya garang asem. Masih sekarang kan? Garang asem. Jadi Ibu pengen nanti kapan-kapan ke Jatino, ngajar di Jatino. Tapi cuma baru dari sana. Nanti Agustus RW 1 juga mau ke sana. Saya Mary, Mary Busantosa, dia kan bisa ingat gak ini? RW 2 itu. RW 2 dari sedang Jatino, kelompok Ibu Santoso. Nah, lagi RW 1 urung dijak Mary. Kelompokku kan ada undang-undang ke Pak Gus tuh. Nah, itu. Nih, nanti nih, Bu. Nong sewu, tak T yang ketiga itu apa Bu? Ta'awun. T yang keempat, takaful. Takaful. L, materi L, takaful. Takaful itu inginnya memenuhi kebutuhannya. Memenuhi kebutuhan. Kenal, paham, bantu, nek perlu tak penuhi kebutuhannya. Bapak-bapak, ini tak ngomong bapak-bapak ini, saya punya pengajian khusus bapak-bapak. Saya ini jumlahnya 85. Di barat SMK Barik 1 Nurkalen ini jenenge Sido Mulyo. Itu bosnya kepala sekolah SMK Barik 1. Sudah berjalan tahun yang keempat. Datang jamaah Isya, zikir, belok, metu seneng karo teh. Ngrungokke ceramah Pak Gus Dur sekitar mes saja.
Dan mulai ceramah saya keluar piring. Berarti apa Bu? Snack, teh, ijek nganggo nyonggo sebulan 4 kali. Ayo saya ini dibayangi kayak awake dhewe. Ngundang pengajian wong 85 sesasi ping 4 wis mlaku tahun jangga 4. Dan kula ngrasake apa Bu? Ijek diwenehi sembako sak 2 bulan sekali. Pikniknya bentahun pisan gratis. Anaknya yang kurang mampu dibiayai SPP. Wah ini luar biasa Bu. Awalnya mengumpul ke bapak-bapak sengratane yang masjid dipanggil. Sengratane sholat diceluk, supir becak diceluk. Awalnya 20, selawe 30 ditanya ke Mas kan nek ngumpul kabeh 90. Nek ngumpul kabeh ada 9. Ini Pak Pres mintanya nek iso mundur 100 rampung Pak Gubernur ini piknik rompi. Bisa masuk tidak ya 120 tidak apa-apa. Tapi sing tak pikir sing apa ngingoni wong semono setasasi Bapak. Ijek nyangoni Pak Gus dulu. Ijek nyangoni kula. Bapak Bu. Tekone ati, ya walaupun kaya nek ora teko atine. Ya Pak. Ya Allah luar biasa. Ini takaful pingin dadek wingi Pak. Bapak-bapak, untuk pembagian sembako hari ini tidak kehendak saya. Saiki sapa sing butuhke sembako absen nang bunder. Nek dhewe nek digone kabeh. Saiki sing butuh sembako nomor absen nang bunder. Wong 80 sing bunderi wong 9. Oke mboten Bu. Ya itu termasuk oke. Ternyata yang ragu kayak sembako mau 20. Biar jadi ini Pak Gubernur Ben sembako ini sing gelem bae ra gelem tak dipaksa. Ibu-ibu, ini dari ta'aruf, kenal dulu datang. Yang kedua, tafahum, memahami kondisi orangnya. Yang ketiga, ta'awun, pingin nulung, pingin nyemen wong ora duwe supir becak nglumpuk dijak sholat jamaah maem bareng iki seneng apa seneng? Seneng. Akeh senenge karo kae 10.000 lho. Ora entuk ulun segone sepire. 15.000 ta, Pak? Empake do teko 2.000 empake. Lho saya Bapak Ibu. Ini dari silaturahmi. Maka Rasulullah mengajarkan ta'aruf ini Bapak Ibu. Termasuk digembar-gemborkan Rasulullah kepada kaum muhajirin dan ansor. Siapa Bu? Kaum muhajirin dan ansor. Kaum muhajirin ini penduduk Mekah sing pindahkan dari Mekah ke Madinah. Ansor penduduk Madinah yang menolong kedatangannya kaum muhajirin. Orang kaum muhajirin disambutnya dengan min saniyatu. Seperti saya menyambut kedatangan Pak Bambang. Ya Pak. Kaum muhajirin disambut kaum ansar dengan kala al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada lillahi ta'ala. Selamat datang Pak Bambang Sukirno. Mudah-mudahan ini hajinya Pak Tegal Tebul Bu ini bental yang Mekah. Kalau Pak Bambang ini haji ini haji plus. Orang memplus izinin plus ini masih utuh Bu, ini masih utuh Bu. Ini masih utuh. Tidak ada kekombe nih Pak Bambang. Ya aku tamu mulia lewat ini aku. Ini Bu. Ahli sejarah Islam. Oh iya, ahli sejarah Islam. Lalu saya di kemah itu di sejarah Islam ceritanya banyak begitu. Tanda sejenak Ibu. Sekarang juga 4 resep masuk surga yang dianjurkan Rasulullah kepada kaum muhajirin dan ansar. Bagaimana supaya ukhuwah Islamiyah terjalin dengan baik? Kaum muhajirin dan ansar supaya ukhuwah Islamiyah baik dengan cara apa? Maka Rasulullah memberi 4 resep. 4 resep Bapak Ibu. Gimana ya Rasulullah supaya kalian masuk surga dengan mudah? Pertama, afsus salam. Apa Bu? Afsus salam.
biasakan menyebarkan salam. Halo, halo. Kaum muhajirin memberi salam kepada kaum ansor, kaum ansor memberi salam kaum muhajirin. Kalau kita bertemu dengan siapapun kan uluk, biasakan uluk salam kepada siapapun yang dikenal maupun tidak dikenal. Yang penting jelasnya wong Islam. Kita bertamu juga bisa kula nuwun, monggo sinten iku kula sinten kula nuwun. Saya ganti assalamualaikum. Panjenengan sudah silaturahmi assalamualaikum, aja lali nek omahe dhewe malah disalami. Kita masuk rumahnya sendiri pun uluk salam. Karena apa? Karena salam itu mengandung 3 doa. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan barokahnya terlimpah untukmu. Apa Bu? Semoga keselamatan dan barokahnya tercurahkan untukmu. Dewi isinya salam. Kalau dewi salam ini seneng. Ngopo nyalam-nyalami ora kenal karo kowe. Dikai salam kok nyalami aku. Iki wong ora cetha nek ngene. Didongake apik ora seneng. Gitu Pak. Ya awake dhewe Pak Bapak Bu. Saya itu kadang-kadang sing paling ternyuh nek ngene salam cah cilik-cilik lho. Pak Gusul, Pak Gusul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Cah cilik-cilik menit. Nek nyalamu padha tuane biasa. Nek cah cilik menit salam. Ngubur-ngubur Pak kudu salaman dulu. Tadi juga gitu Pak. Saya tadi jam 6.97 ngisi di underpass. Underpass. Cah cilik-cilik situ ada santri baru arek hafalan Quran. Entuk golek wong 15 atau wong 13 ya. Masjid mepet kulon underpass ini. Itu biaya juga gratis semuanya. Begini nyalami semuanya. Lek nyalami wong cah cilik rasane ya Allah cah cilik-cilik ngene memberi salam, ngajak salam. Afsus salam. Jadi pengen ngebunyang surga siji suka memberi salam. Yang kedua apa Bapak Bu? Wasilul afsus salam. Alif fa sin. Enggak, itu hadis ya Pak. Itu perintah Nabi afsus salam itu sebarkan salam. Itu isinya perintah. Jadi do'ulu'o salam. Yang kedua wasilul arham. Wasilul arham sambunglah tali persaudaraan. Yo senengo silaturahmi. Sapa sing seneng silaturahmi digampangke umure, digampangke rezekine, didawake umure. Gitu Bu. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, sambunglah tali persaudaraan. Kalau termasuk aku nak rawani ya rentuk dus gitu. Bu, mercot saya dulu. Itu ada snack ke masjid, orang snack ke masjid pulang underpass. 2 ada dus snack sama IPHI. Yang ketiga snack sebagai ini. Allah, ini hikmah silaturahmi. Nanti sore masih ada lagi, nanti malam masih ada lagi. Iya Bu. Jadi bujuku mau yang ini segono-gono, segono-gono, aku makmur enak. Oh iya Pak, ya Pak ada lagi. Iya, orang melu aku, enggak aku wajib kencana karena kita nih, loh, masih. Maka Rasulullah memberikan pertama ulul salam, ulul silaturahmi. Yang ketiga apa Bu? Langsung Rasulullah mengatakan wa'at imuto'am, berilah makan. Makan langsung Bu, orang sedekah lagi. Ati muto'am berikan makan. Serga poso, sedekah mula kaum ansor ling jamin wong kaum muhajirin ya tenanan kok. Omahe disinggih dadi loro, ae dinggoni bareng. Makan saeneke ayo makan karo aku. Padahal kaum muhajirin karo ansor tidak. Tapi kok legone ati lho. Nggih Bu. Legone ati dinepi ora mung sedina lho pengen nang nggonku terus. Nek Pak Bambang tak tawani, Pak Bambang akak ning domu seminggu ngono. Pak Bambang oke. Nek liyane urung tentu oke. Nggih Bu. Ibu Bu, kula tak nginep jan seminggu mangingoni nggih. Keren Bu. Kenapa ora iki? Nggih. Ya Allah, kamu hajirin
teko Mekah yang Madinah, wong Madinah sing nampa kok legane kaya ngono. Teko ya ge disambut wis kalangan Badr. Alaina omahku tak singgete nggo karo kowe. Memangane sak eneke bareng karo aku. Kamu Ansor Bapak. Mula ning Quran ngendikake kaum Muhajirin dan Ansor iki carane swarga kabeh. Karena apa? Islam berkembang pesat di Madinah. Soalnya Mekah banyak dimusuhi. Mula Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah. Bapak Ibu, uluk salam, silaturahmi dan memberi makan itu hubungannya menungso karo menungso jenenge hablum minanas. Lah, hablum minawe terakhir. Yang keempat apa Bu? Wasallu bilaili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari di saat orang nyenyak tidur. Berarti apa salat? Tahajud. Kelune mau hubungannya manusia karo manusia. Yang keempat hubungan manusia dengan Allah. Nek wis uluk salam wis sregep silaturahmi, sregep sedekah, salat ning bengi tahajud. Yadkhulul jannah bisalam. Niscaya kamu akan masuk surga dengan selamat. Ngoten nggih? Bu, resep masuk surga tadi ada berapa? 4. Supaya terjalin silaturahmi nindake berapa? 4. Resepnya 4 karo 4. Pak, niki pertanyaan kula ngreten Bapak, Bapak 20.000 berapa? Kira saya 20.000 Kak Bapak. Apa? Wasallu bilaili wan nasu niyam. Salatlah malam hari di saat orang nyenyak tidur. Sing penting kon tahajud enten men Pak. Siji kon uluk salam, loro silaturahmi, suka bersedekah memberi makan, yang keempat salat. Insya Allah orang yang bisa mengerjakan 4 itu akan masuk surga. Ngoten nggih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Gandeng waktune mung dibatasi 2 jam kudu kopi. Ngoten nggih. Ngoten. Sing penting panjenengan iso nindakake. Bapak Ibu, terakhir nggih. Surat Al Pak Bambang ini enten ayat ini. Innal ladzina yastami'una al-qaula fayatabi'una ahsana. Ulaika ladzina hadahumullah. Nek kene ajudan apa bohong? Orang yang mendengarkan nasihat kemudian bisa melakukannya itu tanda wong oleh hidayah. Tak balene. Orang petunjuk. Wong sing ngrungokke nasihat kemudian esah nindakake kuwi tandanya orang yang mendapat hidayah. Ayate innal ladzina yastami'una al-qaula fayatabi'una ahsana. Nek golek nggon HP gampang Pak nggak Google. Ayat pokoknya intinya ngeruai pengajian saya nindaki. Mari jangan diterangkan hikmah tahajud bisa tahajud, hikmah sholat witir bisa witir, hikmah sholat duha terus sholat duha, hikmahnya dikir gelem di dikir-dikir jenenge wong oleh hidayah. Mudah-mudahan yang mendengarkan dapat hidayah semuanya. Allahumma amin. Sebelum saya tutup doa, iki disian ngancung. Sapa sing pengen tak takoni sik dhewe. Halo Bu. Bisa Bu. Tak wenehi 20.000 pertama. Sapa sing pengen tak bedheki pertama ngaco. Pertanyaannya gampang. Coba ngaco sik dhewe. Ini betul mana? Bu. Ternyata resepnya masuk juga pertama itu uluk. Artinya salam mau ngomong. Semoga keselamatan, rahmat dan barokah Allah tercurah untukmu. Yes, betul. Kalau mau coba tulisan boleh, betul. Ya betul. Saya gandeng wis kagum sisi kan, sing putri iki sing kagum gede. Betul, nak jamine tak kusul.
Bapak Ibu yang kedua di Bapak Wasan diri. Bapak benar. Kemudian siap yang kedua siapa? Orang langsung. Ayo Bu. Baik. Halo. Om Sergi. Sing loro. Tak ngedongke mic mawon. Nggih Pak nggih. T yang kedua tadi tafahum. Tafahum artinya napa nggih Bu? Oh, mati. Tak ganti ya, Bi. Krungu kok kono. Bu, sing jawab itu sing tak jawab ya sing jawab sing ditanya. Bapak Ibu, halo, halo. Penduduk Ansar itu dari orang mana? Orang mana? Iya. Nah, bukan anu ya, Bu. Penduduk Ansar orang Mekah apa orang Medina? Medina. Al-Qasam bukan Paron. Paron ya, Bu. Halo, Bu. Allah menciptakan manusia bersuku dan berbangsa-bangsa, jumlahnya oke banget. Tujuan utamanya agar di parane bikin enggak waja'alna kum su'uba wa qabaila lita'arafu. Ya ini menolak Mister. Untuk alhamdulillah Pak I. Untuk bila gimana? Untuk apa tadi Bu? Untuk apa Bu? Agar apa tadi? Jawabannya apa? Mas, Bapak, ini salah nih. Pertanyaan ini dibatal ini enggak mau likur ini. Ye, halo. Halo juga. Bertanya lagi. Sing tak takoni Pak Budi ya. Orang ngerti artinya apa-apa sebutkan 4T, Mang. 4T mau apa? Rasa diartikan. Halo. Apa Bu? Ta'aruf, tafahum, ta'awun, terus takaful. Mengenal, memahami, menolong, memenuhi kebutuhan. Itu apa itu saja? Ya. Yang kelima. Yang terakhir. Halo, Bu. Syarat masuk surga mau ono papat. Sing terakhir wae nomor Mbak. Memberi makan ya, sedekah makan. Selamat malam, tahajud. Ini rezeki. Baru memberi makan mau sholat malam di saat orang nanya itu. Alhamdulillah. Berarti ma'amil betul begini. Alhamdulillah. Saya ini mani hitung dulu. 20 wi 100. Halo Bu Arisa, mana Bu Arisa? Saya ngandani paron. Mohon pun gitu. Pak Budi enggak nanggung Pak Budi ya. Tanyakan lagi. Jatah saya ditanyakan lagi.
Bapak yang saya hormati, demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya Pak Budi, terus ibunya Mas apa? Yang nganggur tadi Bu Sisi mau tak tanya ya? Bu Sisi tadi tak tanya, Bu Sisi dapat tak? Bu Sisi tadi dapat ya? Ya loh, Bu Sisi dapat. Kemudian Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdan syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi likal karim wa adil sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa tughfir li dhunubi wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta inna kuntu minadh dhalimin. Allahumma nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki ramah tamah, dilanjutkan dengan makan pagi atau makan siang ini? Pengumuman dulu. Ya, nanti Pak. Monggo acara berikutnya yakni lain-lain bisa kita isi dengan usulan, masukan dan laporan. Monggo untuk sementara laporan dulu ya Bu Irai. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ini Ibu Dewi sama Ibu Budi. Untuk infak hari ini mendapat 300.000, kita transfer ke Mas Wedan ya. Saya kira cukup ini dari kami. Untuk yang undur 2 bulan lagi nanti biar Pak Eko yang waro-waro. Saya kira dari kami cukup itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, acara selanjutnya dari dulu atau lain-lain? Atau saya usul ini mumpung Pak Bambang kita sudah rawuh ya, sekalian dahar sambil bincang-bincang, dan kami mohon ya, kita mohon Pak Bambang Sukerno untuk memberikan 1-2 buah kata atau tausiahnya atau ular-ularnya. Semoga Pak Bambang. Berarti sampai 360. Pak Bambang, monggo. Ayo, monggo yang mau dahar silakan, namun untuk memburu waktu sekalian monggo Pak Ustaz Bangir untuk memberikan ular-ularnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kowe iki Pak Bambang gak kamu
Pertama, alhamdulillah, mari kita bersyukur. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar ibu-ibu? Bapak-bapak, saya saudara. Saya tidak mau memberi ular-ular Pak Eko ya. Cerita sedikit aja bahwa alhamdulillah Syekh Amir masih. Ya, jadi kalau dulu kita menginap di Syekh Amir di hotel, kemudian masuk gang-gang sampai nanti ketemu Pasar Seng, ketemu Sofitel ya, itu sekarang nggak ada semuanya. Jadi betul-betul hotel kita itu sekarang di depan sendiri ya. Ya, di depan hotel kita sekarang menjadi terminal bis. Hotelnya masih hotel, jalan raya, kemudian terminal bis. Ya, ya. Tapi setelah kita pakai itu memang banyak dipakai oleh jamaah Malaysia. Kemudian terminal yang di sana itu ada sekitar 3 ya. Jadi Syekh Amir, tempat hotel kita itu, kemudian arah seberangnya itu namanya Kiswa, ya Kiswa. Jadi mata angin. Ya. Kemudian arah seberangnya yang sononya lagi itu Ajiat, terminal Ajiat. Kemudian yang seberangnya lagi itu rumah Kanjeng Nabi. Rumah Kanjeng Nabi nggak dipakai terminal, tapi untuk dropping biasanya ambulan-ambulan. Nah, jadi 4 mata angin itu praktis dijadikan terminal kecuali yang di depan makam Rasul. Artinya kalau ke depan kita mau haji, amin, persiapkan kakinya ya, karena jarak antara terminal dengan masjid itu sudah 1 kilo sendiri. Syekh Amir ke masjid, Ajiat ke masjid, Kiswah ke masjid, itu 1 kilo ya. Ya, ini yang paling dekat. Nah, nanti kalau ada saudara-saudara yang mau haji, supaya mempersiapkan fisik, sedekat apapun tetap harus ada mode berjalan ya. Meskipun haji khusus, karena haji khusus itu biasanya dia tetap ada apartemen. Jadi menginap di depan Masjidil Haram itu hanya 1 minggu, selebihnya di apartemen. Kalau mau di drop tawaf haji, dia mesti melewati terminal-terminal. Yang berikutnya, alhamdulillah, penyelenggaraan haji tahun ini menurut pendapat kami, pengalaman kami di sana itu yang paling tertib, yang paling rapi. Belum pernah perjalanan haji setertib dan serapi ini. Kemajuan ya. Jadi Saudi Arabia itu menerapkan mekanisme atau manajemen namanya integrasi data. Maka mandatori pertama kalau kita mau mendapatkan visa itu mesti harus basmah atau sidik jari. Itu syarat pertamanya itu. Kenapa? Karena sidik jari itu seperti chip kita, chip yang diberikan Allah yang kita miliki. Kemarin mungkin ibu-ibu, bapak-bapak mendengar betapa horornya orang-orang nggak bisa masuk kecuali bawa nusuk atau kartu, betul ya? Ya. Mungkin bagi praktisi percetakan di sini, wah saya juga bisa bikin kartu seperti itu. Mungkin cetak palsu gampang gitu ya. Ternyata nggak semudah itu, Pak. Jadi kartu nusuk itu hanya untuk identifikasi awal, di mana petugas melihat foto dan orangnya sama, lihat sekilas sama. Tapi kalau ada hal yang mencurigakan itu dicek. Dan cara mengecek itu adalah sidik jari. Sidik jari. Ya. Jadi kalau kartu itu hilang gimana? Juga tidak usah khawatir. Yang penting jarinya tidak dipotong. Ya. Karena kemarin kami pas waktu datang itu jamaah kami Palembang ada yang kartunya hilang. Baru datang hilang.
masuk kan diperiksa semua, nggak boleh masuk kalau ada bawa kartu musuh. Suaminya itu panik, terus ngejar saya, "Tat, ini gimana ini? Kartu istri saya hilang." Ya itu ada petugasnya, coba disampaikan. Ternyata petugasnya itu hanya keluarin handphone, seperti handphone yang ada infrarednya itu. Jarinya diminta, ditempelin, keluar. Jadi yang penting kalau pas kesana nanti jarinya jangan pernah dipotong, karena itu adalah chip kita itu ya. Jadi alhamdulillah ini jamaah yang paling tertib. Cuman kenapa kok kemarin dari Indonesia itu banyak sekali yang bermasalah? Nampaknya memang kita belum siap, Pak Budi. Kalau corona memang tidak ada yang keluar kecuali atas rekomendasi dari kedutaan atau yang disebut dengan mujamalah. Tapi yang reguler itu kan kemarin banyak yang kacau juga lah. Itu kayaknya memang manajemen di kita belum terlalu siap, sehingga kemarin sempat diancam oleh Kementerian Haji sana, kalau nanti Anda tidak siap akan kami potong kuotanya, gitu ya. Itu sebenarnya kemarin karena Indonesia ini dinilai yang paling tidak tertib dan tidak ada toleransi. Kemarin beberapa negara itu sempat tidak bisa mengurus visa, antara lain Pakistan itu ada sekitar 60-an ribu yang tidak jadi berangkat. Kenapa? Mereka terlambat ngurus booking tenda. Jadi blocking tenda itu kan harus dilakukan, itu terlambat. Mungkin karena sedang sibuk perang sama India, Pak. Ya, akhirnya lali ngeklik tenda. Lah, akibatnya apa? Banyak jamaah yang berangkat. Itu pun tidak diberi toleransi. Jadi memang Saudi ini ketat sekali, tidak ada toleransi. Yang mendapat visa kemarin 1,8 juta dan memang sepi sekali, Pak. Jadi kalau kita itu biasanya musim haji itu yang terdaftar 2 juta, tapi yang hadir itu 4-6 juta. Sekarang 2 juta ya 2 juta. Bahkan petugas kalau dia bawa ihram nggak boleh. Dia mendapatkan nusuk, tapi di nusuknya ditulis bukan untuk haji. Maka orang-orang yang bertugas sambil haji kemarin dapat pakai kain ihram, itu beli kambing atau dam libas. Nah, berita baiknya apa? Berita baiknya adalah Saudi dengan ketertiban hebat yang kemarin dilakukan ini akan jadi pola. Dan kalau sudah bisa tertib seperti ini, kapasitasnya akan dinaikkan. Dengan cara apa? Waktu kemarin kita rapat di sana itu diberitahu ke depan MBS akan membangun hotel-hotel di Mina yang sudah ada sekarang 4 lantai. Nanti kalau pengen tahu dalamnya gimana, saya ini tenda ya, dulu tenda, nanti hotel. Nah, kemarin kita diberitahu 4 lantai, tapi ternyata katanya malah 8 lantai. Nah, targetnya apa? Bisa menerima atau menampung 5 juta jamaah haji. Ya, kalau sudah seperti itu, kemungkinan nanti antrian menyusut. Maka kalau sekarang punya keluarga awang-awang, aku daftar saya ini kok budalnya 30 tahun naik atau 40 tahun lagi, tidak usah dibikin berkecil hati, karena kalau Allah berkehendak, misal di 2030 ternyata hotel itu jadi, kemungkinan akan terjadi percepatan kuota. Gitu ya, ini berita baiknya, dan itu harus dimulai dari ketertiban dan integrasi data tadi. Itu aja ibu-ibu, bapak-bapak, informasi tentang perkembangan haji yang kemarin kita alami, dan mudah-mudahan nanti bisa memotivasi keluarga atau anak-anak atau siapapun yang mau berangkat dan mendapatkan cerita yang positif. Terima kasih atas doa-doanya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Bengkir atas update info Makkah Madinah saat ini. Bapak Ibu, kita skor ya untuk makan dulu ya. Oke, makan dulu.
istirahat, kita cabut boleh. Kita berlanjut ke acara mendekati akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, hadirin sekalian yang saya hormati, kita memasuki acara terakhir. Ya, acara terakhir mungkin masih ada yang ingin disampaikan. Ibu-ibu mungkin masih ada yang akan mau disampaikan terkait apa? Terkait seragam dan seterusnya atau yang lain-lain, monggo kalau ada. Nggak ada gini? Mungkin bapak-bapak ada usulan. Dimil? Oke, usulan dia ya, hari ini kita lanjut ke silaturahmi 2 bulan yang akan datang dengan Sohibul Bait, yakni kelompok 2, di mana ketua regunya Pak Yuniman. Ada 8 anggotanya, monggo. Nanti kita share di grup WA. Yang jelas sekitar bulan September ya. Bulan Agustus September. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih atas semua dukungan, kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sehingga acara hari ini lancar dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan selama acara berlangsung. Kami akhiri dengan pantun. Naik unta di padang Arafah, terik matahari membakar kulit. Mabrur itu bukan soal mewah, tapi amal soleh yang selalu terukir. Tidur di tenda berhimpitan. Masih ingat gini? Mimpi indah tentang Ka'bah. Mabrur itu bukan soal pujian, tapi hati yang penuh berkah. Yang terakhir, dahulu kita penghasil rempah, kini menjadi pengimpor sampah. Setelah wukuf di padang Arafah, lanjut perjalanan ke Musdalifah. Demikian. Lanjut nanti saya akan Terima kasih Pak Ustadz Bengkir atas kerawannya. Ini kita berbahagia sekali loh Pak. Hari ini bisa rawuh menghadiri pertemuan di hari ini. Namun demikian, yang berbahagia bukan kelompok 1 saja, yang berbahagia itu kelompok 1 sampai 5. Atas kerawan Pak Bengkir, Ustadz Bengkir ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.